Masih bersama tamu saya yang luar biasa dan kita melanjutkan obrolan kita di Dialog Kaltim TV. Saya sebenarnya rada-rada nggak percaya terus terang Mbak Desi dengan orang-orang seperti Mbak Desi yang begitu giatnya untuk melakukan aktivitasnya, sementara begitu ditanya, maaf, honornya berapa? Serius ini, pertanyaannya serius ini. Serius. Jadi, Duarius. Oke. Kalau boleh tahu, jadi maaf, sumber dana untuk kegiatan-kegiatan itu bagaimana sebenarnya? Kita sih fundraising ya, kayak melakukan ya biasalah anak-anak muda. Oke. Nyebar proposal kemana-mana. Jadi adanya sponsorship. Kalau misalnya masih tidak tertalangin ya, apa boleh buat kita mengeluarkan dana pribadi untuk berlangsungnya acara. 10 orang itu kalau buat Mbak Desi cukup ideal atau sebenarnya masih harus ada anggota lain yang bergabung? Ya harus ada harus ada regenerasi sih sebenarnya. Nah, nggak mungkin kan di usia saya yang sekarang di usia saya yang sekarang, oke. Saya jadi penasaran ini, meskipun ini sebenarnya agak-agak riskan kalau ditanyakan. Biasanya seorang wanita tuh paling tidak suka kalau ditanya usia begitu ya. Memang usianya udah cukup layak untuk pensiun ya gitu. Sampai harus ada regenerasi gitu ya. Iya benar. Ya rata-rata sih kita kalau saya sendiri usianya masih 21 tahun. Sama dengan teman-teman yang lain ada yang 22, 23 gitu kan. Jadi dan rata-rata volunteernya juga udah kerja. Jadi kita perlu regenerasi. Jadi nggak mungkin yang orang-orang tua ini yang menjalankan 8 hour terus. Pasti ada kan yang anak-anak muda, yang jiwa-jiwanya muda. Sesuai dengan pesannya Soekarno ya, berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Berarti maksudnya yang muda itu yang berusia di bawah Mbak Desi gitu ya? Berarti seperti saya sepertinya udah tidak masuk klasifikasi lagi ya, udah jauh usianya begitu ya. Tapi memang ada usaha-usaha untuk merekrut anggota lain. Ini sebenarnya terbuka untuk siapa saja atau harus ada usia? Nah, bagaimana sebenarnya standar? Sebenarnya sih kita terbuka untuk umum. Intinya dia berdomisili di Samarinda. Kemudian dia hobi dengan melakukan gaya hidup ramah lingkungan. Gak mungkin kan pejuang-pejuangnya 8 hour misalnya dia mengkampanyekan nggak boleh buang sampah sembarangan, tapi dia buang sampah sembarangan. Jadi kan jadi mencoreng nama 8 hour ini. Betul. 8 hour mengkampanyekan supaya menggunakan tas yang bisa digunakan berkali-kali. Tapi dia belanja pakai kresek terus gitu ya sebenarnya. Hanya seperti itu syaratnya atau ada yang lain? Hanya seperti itu saja. Kemudian bisa ke mana kalau misalnya ada di antara pemirsa mungkin yang merasa punya ketertarikan yang sama, yang ingin bergabung untuk memperjuangkan penghematan energi ini. Bisa langsung ke saya atau follow Twitternya @oursamarinda. @ehsamarinda. @ehsamarinda. Itu nanti bisa langsung ngobrol di situ ya, seputar bagaimana bisa bergabung. Sebenarnya idealnya berapa banyak keanggotaan? Ada batasan nggak sih? Kalau sih kita sih nggak ada batasan ya. Jadi sebenarnya @hour sendiri tim intinya 10 orang. Jadi penggagas dan yang ikut rapat dan segala-gala macam 10 orang. Yang gitu kan. rajin jungkir balik yang rajin jungkir balik itu. Kalau untuk volunteer secara umum sekiranya sekarang itu udah 35 orang. Jadi tanda kutip tim hore kan biasanya senang yang rame-rame, tim yang seru-seru gitu ya, seru-seru. bagian seru-seru pokoknya ada gitu ya. Ada. Tapi kalau yang memang yang menjadi motor utama supaya 8 hour Samarinda tetap ada kegiatan itu yang 10 orang ini tadi. Kalau boleh tahu nih sedikit kembali ke ketika kegiatan 8 hour yang pemadaman dilakukan, ada berapa banyak pihak lain yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Kalau selain dari sendiri. sendiri. Banyak sih, banyak banget. Banyak banget. Selain WWF ada dari 1000 guru, 1000 guru Kopi Kaltim juga ada kemarin. Terus dari SMK Medika, kemudian beberapa sekolah yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu saking banyaknya. Kalimantan juga ikut bantu.
Kemudian SAP Grand Victoria, Hotel Grand Victoria juga ikut membantu acara Kalau kita. Grand Victoria sepertinya sejak awal memang support sekali ya. Support sekali. Saya tahu karena kenal dengan pihak manajemennya. Manajemen. Dan saya sempat merasakan kegelapan di sana. Saya lupa tahun berapa, tapi saya sempat merasakan kegelapan di sana. Pemerintah provinsi, pemerintah kota juga, kemudian ada dari partner yang baik, Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Mula Warman. Sepertinya ada sesuatu di sana yang membuat dia bersemangat sekali menyebutnya. Iya, karena dari awal proses acara sampai selesai Himateli Unmul yang dukung banget acaranya at Hour. Jadi kalau kita bilang kita organisasi yang sekawan lah. Karena sama-sama ini ya. Iya. Sama-sama arahnya bergerak di bidang lingkungan. Jelas begitu ya. Kalau di Samarinda sendiri dalam hal bagaimana kemudian sosialisasi itu dilakukan, sejauh ini tanggapan masyarakat sendiri bagaimana terhadap at Hour? Selain dari yang pemadaman tadi ya, yang kegiatan-kegiatan yang lain? Kalau untuk pemadaman kan udah jelas ada yang kontra ya. Pasti ada yang kontra, ada yang pro. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti rampok kresek, kemudian slow campaign, masyarakat malah antusias untuk at Hour kapan lagi dong isi acara di SMA ini, di SMA kita, di sekolah kita. Malah mereka yang undang kita untuk mendatangin sekolah-sekolahnya mereka. Sebagai koordinator, ya. Kalau menurut Mbak Desi, seberapa efektif kegiatan-kegiatan tersebut berimbas pada masyarakat kita? Kalau saya sendiri sebagai koordinator sih masih 80%. Sisanya itu tergantung diri sendiri. Kita udah mengedukasi, kita udah memberi ini loh dampaknya, ini loh kita menghimbaukan, ini hambatannya, ini solusinya. Kita sudah menjelaskan itu. 20%-nya tergantung si penerima penerima nasihat lah ya. Penerima pesan kita ya. Penerima pesan gitu. Itu sih. Oke pemirsa, sepertinya kalau kita membahas tentang respon masyarakat Kota Samarinda bisa panjang kali lebar. Seandainya bisa ditampilkan di kesempatan sore hari ini, bagaimana serunya obrolan di salah satu halaman Facebook. Nah, itu Anda pasti akan tahu, tapi nanti itu tidak perlu kita bahas lebih lanjut. Nanti saya akan ngobrol dengan Mbak Desi juga terkait dengan harapan-harapan ke depannya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan at Hour khususnya untuk masyarakat dan warga Kota Samarinda. Kami akan kembali untuk Anda di Dia Lokal Tim TV sesaat lagi.